Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini untuk berdiskusi gambaran tentang bagaimana sebuah lembaga sekolah menengah kejuruan perlu adanya BKK. BKK itu Bursa Kerja Khusus. Menjawab Permen nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. Di situ juga tersirat adanya fungsi betapa pentingnya BKK itu dibentuk pada sekolah-sekolah menengah kejuruan, pada sekian universitas, lembaga-lembaga, yayasan yang setidaknya keberadaan BKK ini sebetulnya memberikan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi para alumni. Jadi bagaimana pelayanan ini seperti apa? Pelayanan akses informasi pasar kerja, tetapi tidak berlaku kepada masyarakat umum. Dia hanya berlaku untuk para alumni. Katakanlah kaitan dengan pelayanan kartu AK1. Kalau dulu selalu dibilang kartu kuning sebagai salah satu persyaratan bagi setiap pencari kerja ketika ingin memasuki dunia kerja. Itu salah satu persyaratannya adalah harus memiliki kartu pencaker. Nah, itu kartu kuning dulu biasa dibilang seperti itu, tapi sebenarnya kartu AK1. AK itu antar kerja pertama. Itu biasa setiap siapa saja yang ingin masuk dunia kerja pasti permintaan pertama itu, bahkan CPNS, bahkan pegawai P3K, siapa saja. Dan itu biasa ke kantor dinas Nakertrans, biasa di seksinya saya yang mengurus itu. Nah, dengan adanya undang-undang permen ini menghendaki bahwa di sekolah menengah kejuruan bisa dibentuk Bursa Kerja Khusus atau disingkat BKK, malah ini sebetulnya memudahkan pelayanan. Artinya Bapak Ibu mereka di SMK perpanjangan tangan dari kami dinas, dan Bapak Ibu mereka tidak perlu ke dinas lagi. Kalau sepanjang pelayanan kartu AK1 tadi, Bapak mereka langsung tanda tangan oleh ketua BKK-nya, itu langsung tanda tangan, langsung keluarkan kartu pencaker itu atau dibilang kartu kuning itu. Intinya bahwa sekarang ketersediaan sarana oleh lembaga ini siap, lokasi siap, dan SDM-nya siap. Ya, hanya ada 3 seksi. Jadi ada pendaftaran, ada penempatan lowongan, ada yang mengakses informasi pasar kerja. Apa-apa saja yang diakses di situ. Yang pertama, ketika BKK ini sudah terbentuk, maka BKK ini pun dituntut dia harus terdaftar di Sisnaker. Sisnaker itu merupakan suatu sistem informasi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, ketika terdaftar di Sisnaker, maka yang seksi mengakses informasi pasar kerja itu dia sudah bisa masuk pada link karirhub.kemnaker.go.id, karena akun tersebut sudah terdaftar di Sisnaker, akun BKK tadi. Jadi ketika akun BKK terdaftar di Sisnaker, awalnya BKK dibentuk, setelah BKK dibentuk akunnya terdaftar di Sisnaker. Setelah terdaftar di Sisnaker, maka akan leluasa mengakses sekian akses informasi pasar kerja pada link karirhub.kemnaker.go.id. Apa saja yang berkaitan dengan penempatan, apa saja yang berkaitan dengan lowongan. Katakanlah di sini membutuhkan tenaga security misalnya, tidak selamanya harus dari Kabupaten Ende, bisa saja dari Ambon, bisa saja dari Irian, bisa saja dari Jawa, dari Manggarai, karena Bapak Ibu mereka sudah menggunakan pelayanan karirhub.kemnaker.go.id, akunnya sudah terdaftar di Sisnaker, BKK-nya sudah terbentuk. Jadi Bapak mereka tinggal naikkan saja, upload permintaan tenaga kerja yang ada di yayasan ini, dan formulir sudah disediakan. Tinggal para pencari kerja di seluruh Indonesia dia akan melihat bahwa oh, di SMK
surat dikara ada permintaan misalnya tenaga keuangan atau security, mereka langsung akan mendaftar. Nah, setelah mereka mendaftar, nanti mereka datang mengklaim di sini apakah apa cara yang dibangun secara intern ke dalam melalui seleksi wawancara, melalui tertulis wawancara seperti apa, itu sudah menjadi teknik. Tetapi bahwa secara online seluruh pencari kerja di seluruh Indonesia dia sudah melihat SMK kejuruan ini membutuhkan ada lowongan yang ada tersedia di sini, dan itu karena adanya BKK, itu karena akunnya BKK terdaftar di Sisnaker. Jadi diberi leluasa untuk bagaimana kita menggunakan link karirhub.kemnaker.go.id. Jadi di link karirhub.kemnaker.go.id di situ ada skill hub. Skill hub itu bagaimana peningkatan SDM untuk para tenaga kerja yang ada di sini. Jadi yayasan ini menjadi pemberi kerja. Terus Bapak Ibu yang bekerja di sini termasuk kepala sekolah, termasuk Bapak Bruder sebagai tenaga kerja yang dipekerjakan di yayasan ini. Nah, ketika misalnya menggunakan karirhub.kemnaker.go.id, di situ ada skill hub. Bagaimana peningkatan SDM di sini? Itu sudah langsung klik di skill hub. Oh, pelatihannya mungkin di sini kita bisa ikut di LLK yang pemerintah punya. Ada LLK swasta, mungkin peningkatan pendalaman tentang bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Nah, terus di situ ada bagaimana Bapak Ibu mereka akan mengenal wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan. Dan itu langsung diklik di Karir Hub, itu VLKP, itu ada tersedia di situ. Nah, untuk apa VLKP ini? Ketika BKK ini sudah ada, ketika Karir Hub sudah bisa operasi, berarti wajib lapor ketenaga kerjaan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah yayasan yang sebagai pemberi kerja, dia wajib melakukan pelaporan secara online setahun sekali. Itu memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. Ketika tidak pernah melakukan wajib lapor, maka akan bisa dikenakan sanksi oleh undang-undang. Katakanlah ada persoalan misalnya seperti apa, tenaga kerja ter-PHK. Nah, tenaga kerja ini pergi mengklaim di dinas. Kami mencek, ini yayasan SMK ini sering melakukan wajib lapor tidak di BLKP. Kalau sering memberikan wajib lapor, maka akan mendapatkan keringanan oleh undang-undang. Karena kami tahu pergolakan sepak terjangnya yayasan ini selalu bekerja sama, tidak miskomunikasi dengan pihak tenaga kerja dan pihak Nakertrans Kabupaten. Dan itu pihak pusat, pihak provinsi, pihak pusat pasti tahu ketika sudah masuk pada jalur link karirhub.kemnaker.go.id. Nah, mungkin untuk pada kesempatan sekarang kita fokus ke BKK-nya, Bapak Kepsek, Bapak Bruder. Kita hari ini ketika misalnya ada gambaran dari saya seperti ini, jadi ada surat yang kami sampaikan secara tertulis. Di dalam surat itu ada sekian kewajiban yang harus dipenuhi oleh bapak mereka untuk BKK ini dibentuk. Jadi bapak mereka melakukan surat permohonan seperti yang disampaikan dalam surat itu. Terus ada surat izin pendirian sekolah ini dilampirkan. Terus ada program kerja. Terus ada struktur kepengurusan. Terus ada papan nama yang sudah disediakan sesuai undang-undang dengan panjang 100 kali 60, itu sudah dipajang di depan. Nah, yang paling pertama bahwa lokasi itu harus yakin bahwa wifi-nya aman, internetnya aman. Nah, terus untuk soal misalnya bagaimana ke depan, nanti bagaimana ibu kami cara penggunaan kartu kuning seperti apa, bapak mereka bersedia untuk menghubungi kami dan jelas yang seperti apa kembali ke bapak ibu mereka anggaran seperti apa, kami siap datang untuk membimbing bapak mereka bagaimana prosesnya sampai pada print akun 1 itu. Ada kertasnya yang disediakan seperti kertas foto, itu nanti ada aturannya di dalam, jadi hanya mungkin selebar segini saja, ada bentuk printnya seperti apa. Jadi nanti kita melatih bagaimana proses untuk bisa pengadaan kartu AK1 atau kartu kuning, kartu pencakar itu kepada seluruh pencari kerja, khusus alumni, seluruh alumni. Jadi dari yang sudah tamat mungkin, Bapak kami ini mau ke Surabaya, ada permintaan seperti ini, saya perhotelan, ada mau terima sana, tapi ada butuh kartu AK1. Ada butuh kartu AK1, ini bagaimana? Karena mereka sudah tahu bahwa di sini sudah ada BKK. Jadi ketika sudah ada BKK, maka untuk menjadikan BKK itu resmi,
sah untuk harus mulai extend, harus ada surat tanda daftar dari dinas. Nah, surat tanda daftar itu seperti sertifikat itu. Nanti ketika sudah masukkan semua kewajiban itu, dinas mulai datang, ini hari saya foto memang, identifikasi memang, sehingga tidak usah 2 kali datang. Saya foto memang, ini sudah diambilkan video. Nanti kami akan keluarkan ketika semua kewajiban sudah dipenuhi, kami akan keluarkan surat tanda daftar. Surat tanda daftar itu akan diserahkan oleh kepala dinas, bisa saja kepala bidang, bisa saja saya seksi yang mewakili, tapi biasanya kepala dinas atau kepala bidang. Nah, saat penyerahan surat tanda daftar itu diharapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan alumni diundang untuk secara jelas, transparan kita memproklamirkan bahwa SMK kita ini sudah ada BKK, sudah ada bursa kerja khusus. Jadi yang berkaitan dengan pelayanan AK1 kepada adik-adik yang mungkin mau kerja di Surabaya, kerja di ND, mungkin ada hotel yang permintaan membutuhkan kartu AK1, tidak usah ke Dinas Nakertrans. Jadi langsung di sini kami yang layan karena kita sudah ada BKK. Kita sudah ada BKK. Ibu mereka langsung itu hari dikukuhkan, langsung bahwa sudah bisa berjalan. Nah, ketika dalam berjalannya waktu mandek misalnya tidak berjalan, dia vakum, surat tanda daftar itu bisa dicabut lagi oleh Nakertrans karena tidak berjalan. Jadi diharapkan adanya kesinambungan, adanya harapan dari kami bahwa bursa kerja khusus ini harus langgeng dia pelayanan kepada seluruh alumni, karena ketika SMK ini tetap hidup, BKK pun harus tetap hidup. Jangan sampai SMA hidup tapi BKK-nya tidak hidup. Jadi dua-duanya berjalan searah. Jadi Pak Bruder, kami dari pihak Nakertrans hari ini ditugaskan oleh Bapak Kadis, oleh Ibu Kabit untuk kesini, dan saya sangat berterima kasih atas antusias positifnya dari SMK. Hari ini saya mulai kemarin ketemu dengan Bapak Bruder situ dan minta waktu hari ini saya kesini dan diterima secara baik. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan BKK yang seperti apa gambaran yang saya berikan seperti tadi itu, seperti itu Bapak Bruder. Bagaimana tanggapan dari Bapak Bruder, dari ibu mereka yang ada di sini, kira-kira seperti apa? Ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu disampaikan, tetapi Bapak akan berikan apresiasi karena sekolah menengah kejuruan Suradikara ini sudah untuk sekolah yang kedua. Yang pertama itu SMK 2, SMK Negeri 2 itu sudah diserahkan surat tanda daftar. Iya, hanya mereka belum panggil kami untuk bagaimana melatih mereka tentang bagaimana penggunaan kartu AK1. Ya, jadi saya merasa sepertinya belum aktif. Ya, papan nama juga belum dipajang di depan. Saya pernah turun ke sana. Papan nama BKK yang panjangnya 100 kali 60 sesuai Permenter. Nah, jadi mungkin begitu Bapak Bruder yang dari saya sampaikan. Oke, baik. Ibu Lin, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Berarti supaya sertifikat bisa keluar, maka yang perlu kami buat itu seperti yang sekian kewajiban yang ditetapkan di dalam surat itu. Kalau gitu kami akan siapkan persyaratan itu semua. Lalu nanti kami harus bawa ke sana. Bawa ke kantor. Langsung bilang ketemu dengan Ibu Lin Songkeres atau di bidang P2TK. Kalau gitu, kami siapkan persyaratan semua ini. Kalau sudah selesai, maka saya akan kontak Ibu Lin supaya kita bisa bertemu. Proses itu bisa berjalan. Iya. Artinya jangan terlalu waktu lama, sehingga kita bisa sudah mulai extend. Ibu mereka butuh untuk kami kesini untuk dampingi seperti apa, nanti saya datang ada dengan adik satu untuk kita bagaimana menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan kartu AK1. Yang paling pertama itu pelayanan AK1. Terus kaitan dengan misalnya penempatan para alumni untuk ke antar negara, antar daerah, memang selalu ada komunikasi ke pihak dinas. Memang untuk keluar negeri itu tidak diberi wewenang kepada BKK. Tetapi misalnya ada kebutuhan bahwa mereka membutuhkan kartu AK1, terus mereka harus berangkat, setidaknya ada sekian rentetan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pekerja
misalnya antar daerah atau antar negara, maka itu harus ada komunikasi dengan pihak dinas. Jadi ketika bapak mereka di sini secara kolektif, misalnya ibu kami ada 10 orang mungkin mau ke Kalimantan, mereka ada butuh AK1 dan kami sudah layan ibu, tetapi ini bagaimana kelanjutan kepergian mereka ini, apakah kami butuh rekomendasi dari dinas ataukah mereka kami harus arahkan ke sana, kan di sana ada seksi yang mengurus itu. Berarti dari sini sekian orang bapak mereka arahkan ke sana dengan surat secara kolektif untuk bisa mengurus mereka bekerja di lokasi atau kota atau negara yang mereka tempati, seperti itu. Ibu Lin, Iya. satu pertanyaan. Misalnya kalau seandainya sekarang kan ada alumni yang sudah bekerja Iya. tapi tanpa kartu itu. Sepanjang perusahaan tidak meminta itu tidak usah. Oh iya. Ini kembali kepada pemberi kerja yang meminta itu. Iya. Kalau misalnya mereka sudah bekerja, tapi salah satu persyaratan yang pencaker itu, kartu pencaker itu tidak diminta dari awal, tidak usah Pak. Tapi maksud saya itu misalnya mereka yang sudah bekerja lalu mereka mau supaya mereka memiliki kartu. Tergantung kembali kepada mereka Pak. Kembali kepada mereka. Karena kartu ini adalah namanya kartu pencaker. Pencaker berarti pencari kerja. Tapi kalau orang yang sudah bekerja kan tidak lagi cari. Oh. Dia tidak lagi cari tuh udah. Ya. Seperti itu. Jadi kembali kepada mereka Pak. Karena ini ada jatuh temponya. Kartu pencaker itu ada jatuh temponya, jadi setelah 2 tahun bisa diperpanjang. Secara aturan, kalau misalnya mereka sudah memboyongi kartu AK1, mereka sudah dapat kerja, mereka harusnya datang lapor lagi ke Bruder bahwa kami sudah dapat kerja. Kartu AK1 itu dikumpulkan lagi. Di sini menjadi data kita bahwa pencaker yang dulu daftar untuk mendapatkan kartu AK1 sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, ditempatkan di mana, jabatannya apa, itu dicatat oleh kita. Dan ini fungsinya kita mengakses informasi peserta seperti itu. Ya. Tapi kan rata-rata selama ini nih Pak Bruder, kalau mereka sudah dapat kerja, sudah lupa lagi. Tidak datang antar ke kita, tidak datang lapor. Jangankan ini untuk BKK yang sabar mau, kita di dinasnya seperti itu ibu. Mereka tidak datang lapor lagi ke kita. Jadi mereka hanya datang butuh pertama untuk butuh kartu AK1, padahal kita sudah pesan. Kalau sudah dapat kerja sesuai aturan, datang antar lagi ke kita, lapor bahwa kami sudah dapat. Ini tidak ibu. Jadi itu sudah Kan dia kan jangka waktu 2 sebenarnya tahun. harus datang lapor ke Datang lapor. Kalau tidak berarti kartu itu sudah tidak. Iya, tidak bisa berlaku lagi. Dan kita tidak punya data. Mereka ditempatkan di sana di jabatannya apa? Itu perlu ada data di kita sebenarnya. Ya, seperti itu udah. Kami pokoknya akan punya tugas kewajiban kita akan siapkan Iya. semua persyaratan yang dituangkan dalam surat ini. Baik. Lalu kalau sudah selesai maka saya akan kontak ibu. Iya. Iya. Mungkin kita bisa foto lokasi yang mau disiapkan untuk BKK kira-kira di mana. Saya sarankan supaya tidak bergabung dengan tata usaha. Di bawah BKK seperti apa sehingga saya bisa. Foto ruangan udah foto. Maksudnya bagaimana? Kalaupun misalnya ruangan ini terpakai, foto saja ini. Ya kami pasti akan Ya. pakai di. Ini kan sebagai